Selamat pagi. Perkenalkan, saya sebagai tugas asesor dalam proses asesmen promosi dari Chief Distribusi Officer menuju Chief Executive Officer ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara terstruktur pada hari ini. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman pola pikir, kemampuan kepemimpinan, serta kesiapan strategi saudara dalam mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin memahami bagaimana cara saudara untuk menghadapi situasi pengambilan keputusan penting, serta memimpin tim dalam konteks berbisnis. Jadi untuk seluruh informasi yang disampaikan akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk keperluan asesmen. Apakah saudara sudah siap untuk pertanyaannya? Baik, selamat pagi. Saya Berdiana. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Distribution Officer di PT Nippon Industry Corporation. Tugas saya itu biasanya mengelola penjualan, solusi pangan, institusi, serta operasional distribusi dan pengembangan jaringan penjualan. Nah, selama saya bekerja, saya tuh pernah menghadapi penurunan penjualan. Terus saya juga mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan menyesuaikan strategi distribusi supaya penjualan tuh kembali meningkat. Nah, saya juga rutin bekerja sama dengan tim bisnis analis untuk memastikan informasi digunakan dengan tepat agar distribusi itu lebih efisien dan jaringan penjualan tuh bisa berkembang gitu. Selain itu, saya juga mendorong tim untuk berani mengusulkan ide dan tetap termotivasi meski ada tekanan target. Nah, saya juga selalu memastikan tim itu tetap bekerja sama dengan baik, terus memberi umpan balik yang baik, mendengarkan masukan, dan menyelesaikan konflik supaya pekerjaannya tetap lancar. Begitu. Baiklah, setelah itu pernahkah saudara menghadapi stok habis atau keterlambatan pengiriman? Nah, langkah-langkah apa saja sih yang harus saudara ambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Pernah saat itu terjadi permintaan yang tak terduga pada periode Lebaran. Sementara armada dan gudang kami di wilayah Jawa Timur itu sudah mencapai batas kapasitas. Nah, langkah pertama saya tuh mengaktifkan sistem redistribusi stok antar warehouse dengan memindahkan sebagian stok dari area yang permintaannya rendah ke area permintaan yang tinggi. Nah, kemudian saya berkoordinasi langsung dengan tim supply chain dan transportasi untuk mempercepat pengiriman melalui sistem slot prioritas. Untuk jangka menengahnya, saya membentuk tim task force dengan nama Zero Delay Distribution yang bertugas sebagai memonitor pengiriman secara real time menggunakan dashboard digital internal. Nah, hasilnya pengiriman yang sebelumnya tertunda 1-2 hari itu bisa ditekan menjadi kurang dari 12 jam begitu. Oke, kemudian dalam menghadapi perubahan pasar atau permintaan pelanggan yang cepat, nah bagaimana sih cara saudara itu mengumpulkan serta menganalisis informasi untuk memastikan strategi distribusi ini tetap efektif dan tepat pada sasaran? Baik, ketika pasar berubah cepat, saya tuh biasanya menerapkan prinsip early signal detection. Artinya, jangan menunggu data bulanan keluar, baru beraksi. Nah, saya itu membangun sistem weekly performance monitoring bersama tim sales dan distribution analyst yang memantau tren volume, kecepatan rotasi produk, dan permintaan base SKO. Selain data internal, saya juga mengandalkan laporan retail modern, feedback outlet, dan insight kompetitor untuk mendeteksi perubahan preferensi konsumen. Nah, setelah informasi tersebut dikumpulkan, tim melakukan rapid analysis meeting untuk menyesuaikan strategi distribusi, misalnya dengan memprioritaskan SKU, fast moving di area yang permintaannya meningkat. Nah, hasilnya strategi ini terbukti efektif saat terjadi lonjakan permintaan produk roti kecil.
Setelah perubahan dan tren belanja masyarakat pasca pandemi, hasilnya itu kami berhasil meningkatkan market share 6% dalam waktu 3 bulan, begitu. Oke, kemudian saat kondisi rencana yang sudah disusun secara matang ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena faktor luar. Misalnya ada kendala cuaca, mitra, atau regulasi. Bagaimana sih cara saudara untuk menyesuaikan agar tidak terjadi kembali? Oke, yang pertama saya lakukan yaitu saya selalu melakukan evaluasi pasca insiden dengan pendekatan root cause analysis. Misalnya, seperti ketika beberapa wilayah distribusi sempat terganggu akibat hujan ekstrim, saya mengidentifikasi bahwa ketergantungan pada satu jalur distribusi utama itu menjadi masalah utama. Nah, sebagai tindak lanjut, saya membentuk kontingen plan berupa alternatif rute dan gudang cadangan di area strategis. Selain itu, saya memperkuat komunikasi dengan mitra logistik agar mereka itu bisa menyesuaikan jadwal pengiriman secara lebih cepat. Saya juga menambahkan indikator risiko cuaca dan operasional dalam sistem perencanaan mingguan agar tim itu bisa lebih siap lebih awal gitu. Hasilnya, ketika dalam kondisi serupa terjadi di kuartal berikutnya, distribusi tetap berjalan dengan keterlambatan di bawah 5%, jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, kemudian saat kondisi pasar berubah dengan cepat, seperti adanya pesaing baru atau mungkin tren penjualan yang menurun, langkah apa sih yang saudara ambil untuk menyesuaikan strategi distribusi ini? Ketika kondisi pasar berubah cepat, langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan menganalisis data penjualan dan perilaku konsumen secara real time melalui sistem pelaporan mingguan. Saya ingin tahu apakah penurunan yang terjadi itu karena harga, ketersediaan produk, atau efisiensi distribusi. Jika muncul pesaing baru, yang saya lakukan yaitu dengan melakukan benchmarking atau pembandingan strategi mereka gitu. Seperti kayak pola distribusi, harga, dan area penetrasi, lalu menyesuaikannya dengan kekuatan internal kita, misalnya kecepatan pengiriman dan jangkauan outlet yang lebih luas. Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan tim marketing dan sales untuk membuat strategi promosi lokal berbasis wilayah yang bisa menarik pelanggan kembali. Nah, dalam pendekatan seperti ini itu hasilnya itu efektif. Misalnya saat tren penjualan menurun di wilayah Jawa Barat tahun lalu, strategi promosi area dan penguatan rute distribusi itu meningkat volume hingga 12% dalam 2 bulan begitu. Oke, kemudian saat banyaknya tugas yang datang secara bersamaan gitu ya, gimana sih cara saudara untuk menentukan prioritas mana dan menjaga hasil kerja itu tetap bagus gitu? Saya itu biasanya melakukan prinsip urgensi dan dampak untuk menentukan prioritas. Yang pertama saya lakukan yaitu dengan identifikasi tugas mana yang berdampak langsung pada distribusi dan pelayanan pelanggan, itu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian saya delegasikan tugas-tugas operasional kepada kepala area sesuai kapasitas masing-masing agar fokus saya itu tetap pada pengambilan keputusan strategis. Untuk menjaga kualitas hasil kerja, saya itu menerapkan sistem monitoring real time dengan laporan harian singkat via dashboard agar bisa mengoreksi potensi hambatan sejak dini. Nah, hasilnya yang saya terapkan pada masa peluncuran di produk baru, di mana banyak proyek berjalan bersamaan. Nah, dengan pembagian prioritas yang jelas, semua target selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas distribusi. Oke, kemudian kita ini ya pindah ke topik secara komunikasi antar tim ya. Jadi saat di situasi harus menyampaikan pesan yang sulit atau berita yang kurang menyenangkan nih kepada tim ya kan, bagaimana sih cara saudara itu menyampaikannya agar tetap profesional dan memotivasi tim kerjanya?
saat menyampaikan berita yang kurang menyenangkan seperti itu, saya tuh biasanya memulai dengan konteks dan alasan keputusan, lalu fokus pada langkah-langkah solusi dan dukungan untuk tim. Tujuannya agar tim memahami situasi dan bukan hanya menerima berita negatif. Misal, seperti kejadian lalu ketika ada keterlambatan pengiriman karena faktor eksternal, saya menjelaskan penyebabnya, menunjukkan rencana mitigasi, dan menegaskan kontribusi tiap anggota untuk memperbaiki kondisi. Saya menekankan pencapaian tim sebelumnya untuk menjaga motivasi. Hasilnya, tim itu tetap termotivasi, kembali melakukan eksekusi perbaikan dengan cepat, dan akhirnya on time delivery kembali pulih tanpa ada penurunan semangat. Oke, kemudian saat dalam situasi Anda itu mendapatkan kritik nih atau saran dari rekan sesama kerjanya, dan ternyata saran itu tuh bertentangan dengan ide saudara gitu ya. Bagaimana sih saudara itu menanggapi serta memanfaatkannya untuk pengambilan keputusannya? Dalam situasi seperti itu, saya biasanya tuh mendengarkan dengan terbuka dan tidak defensif, lalu menganalisis kritik tersebut dengan data dan konteks situasi. Jika kritik tersebut valid, saya menyesuaikan strategi atau rencana distribusi. Jika ada aspek yang kurang relevan, saya tuh biasanya mempertimbangkan dengan jelas. Terus dengan komunikasi yang seperti ini itu dapat mengurangi resiko konflik dan meningkatkan kualitas keputusan strategis. Oke, kemudian bagaimana sih saudara itu menyesuaikan perilaku atau komunikasi saudara ketika menghadapi orang yang berbeda karakter atau gaya kerjanya yang berbeda dari saudara? Biasanya sih saya tuh selalu mengamati gaya komunikasi dan preferensi kerja orang lain. Kemudian saya tuh menyesuaikannya. Misal nih, dengan rekan kerja yang cenderung analitis, maksudnya kayak kritis lah gitu. Saya tuh biasanya memberikan data lengkap dengan yang lebih praktis. Terus saya langsung fokus ke langkah yang akan saya ambil secara nyata. Nah, dalam hal ini, kolaborasi itu jadi lebih efektif dan mencegah miskomunikasi antar rekan kerja. Oke, kemudian Anda kan sebagai chief ya, chief itu kan ketua distribusi. Nah, bagaimana sih saudara itu bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan saudara berdasarkan kemampuan, minat, serta kebutuhan dari anggota tim? Dalam situasi ini, saya biasanya tuh menilai kekuatan, kelemahan, dan motivasi setiap anggota tim. Contohnya, beberapa staf itu lebih efektif dengan arahan yang rinci, sementara yang lain itu lebih mandiri. Sehingga saya itu memberikan bimbingan yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Seperti menetapkan target yang jelas untuk yang membutuhkan arahan dan memberikan kebebasan inovasi untuk yang mandiri. Nah, dalam seperti situasi yang dulu, distribusi di wilayah baru, pendekatan ini tuh membuat tim cepat beradaptasi dan berhasil mencapai target 95% tepat waktu pada bulan pertama peluncuran. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian jika terjadinya konflik kecil nih di dalam tim ya yang menghambat pekerjaan, bagaimana sih respon saudara untuk memastikan tim itu tetap bekerja sama dan tujuan itu tercapai? Baik, kalau muncul konflik kecil dalam tim, itu biasanya itu kayak dua anggota tim yang berselisih soal pembagian rute distribusi misalnya itu. Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu memanggil mereka berdua untuk bicara baik-baik. Saya minta masing-masing itu untuk menjelaskan masalahnya dari sudut pandang mereka supaya saya jadi paham dari sudut pandang mereka. Setelah itu, saya tuh tidak langsung memutuskan. Saya cek dulu data pendukungnya seperti riwayat performa rute, kapasitas kerja, dan kondisi lapangan sebelumnya. Nah, dari situ saya bisa melihat mana yang paling masuk akal dan paling adil untuk semua pihak.
Setelah datanya jelas, saya biasanya jelaskan ke mereka berdua secara terbuka. Saya bantu mereka buat menyusun solusi yang bisa menguntungkan dua belah pihak tersebut. Jadi dalam kondisi ini saya itu memastikan tidak ada yang merasa dirugikan dan tetap menjaga kerjasama. Dengan seperti itu biasanya itu mereka lebih mudah menerima keputusan. Terus dalam kasus rute distribusi itu dua anggota tim itu akhirnya setuju dengan pembagian rute yang baru. Dan akhirnya mereka tuh bisa bekerja sama lagi tanpa masalah gitu. Dan hasilnya target distribusi wilayah tersebut mencapai 100% pada bulan berikutnya. Buat saya yang penting itu bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi juga menjaga suasana tim tetap sehat agar pekerjaan tetap berjalan lancar seperti biasa. Baik, terima kasih banyak ya atas waktu dan penjelasan yang sangat lengkap ya selama sesi wawancara ini. Semua informasi yang saudara sampaikan sangat berarti dan akan menjadi bagian dari proses penilaian kami ya. Untuk selanjutnya saya akan merangkum hasil wawancara dan mengintegrasikannya dengan data dari tahapan asesmen selanjutnya. Hasil keseluruhan akan disampaikan melalui tim HR kami sesuai dengan prosedur perusahaan gitu ya. Kami tuh sangat menghargai keterbukaan dan profesionalisme dari saudara dalam memberikan jawaban, terutama terkait pengalaman kepemimpinan saudara terhadap distribusi dan juga pengambilan keputusan, serta strategi distribusi yang telah dijalankan. Jika nanti terdapat kebutuhan klarifikasi atau informasi tambahan, tim asesmen akan menghubungi saudara gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Dengan ini sesi wawancara kita nyatakan selesai. Semoga saudara selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan karir pribadi. Baik, terima kasih atas kesempatan wawancara hari ini. Semoga jawaban yang saya berikan itu memberi gambaran jelas mengenai kemampuan dan pengalaman saya. Dan saya juga berharap bisa berkontribusi lebih besar untuk perusahaan melalui posisi ini.